yang tidak dipulangkan ke Belanda karena dianggap tidak terlibat di dalam kerusuhan, saudara, melanjutkan memimpin ISDV. ISDV tidak dibubarkan oleh penjajah Belanda, saudara, karena dianggap satu kekuatan masyarakat yang bisa dijadikan jembatan oleh penjajah Belanda, saudara, untuk memanfaatkan para petani dan buruh, saudara. Sampai di sini jelas tidak? Singkat cerita, tahun 1920 ISDV menggelar kongres di Semarang, saudara. Begitu digelar kongres di Semarang, dirubahlah namanya, saudara, dengan bahasa Indonesia. Tadinya pakai bahasa Belanda ISDV, kali ini dengan bahasa Indonesia. Apa diberikan nama? Perserikatan Komunisme di Hindia. Maksudnya Hindia Belanda, saudara. Perserikatan Komunisme di Hindia, disingkat PKH, saudara. Itu tahun 1920. Siapa yang mimpin? Yang mimpin diambil orang Indonesia. Yang jadi ketua adalah Semaun, saudara, dan yang jadi wakil ketua adalah Darsono. Semaun dulunya dari Sarekat Islam Surabaya, dan Darsono adalah dari Sarekat Islam Solo, yang berhasil dipujuk, dijebak, ditipu, direkrut oleh komunisme, saudara. Mereka yang memimpin PKH di tahun 1920. Sampai di sini jelas? Berarti SDV berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Begitu berubah jadi PKH, saudara, setiap tahun PKH diundang untuk menghadiri konferensi komunisme internasional, saudara. Mereka hadir konferensi komunis di Berlin, mereka hadir konferensi yaitu komunis di Moskow, mereka hadir konferensi daripada komunis di Beijing, di China, saudara. Mereka keliling, jaringan mereka internasional, dan mereka dipelihara oleh Uni Soviet, didukung, dibiayai, didanai secara besar-besaran, saudara. Jadi supaya Anda tahu, saudara, ini catatan sejarah, ini fakta, saudara. Dan PKI pun mengakui memang begitu sejarah mereka. Mereka bikin buku sejarah. Dalam sejarah mereka ada disebut, saudara, dengan bangga mereka menyebutkan diri mereka hadir di setiap konferensi komunisme internasional di seluruh dunia, saudara. Saya tanya sekali lagi, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Baik, langsung 4 tahun kemudian, saudara, dari 1920 didanai oleh Uni Soviet, saudara, diberikan bayaran oleh Uni Soviet. Mereka makin getol, mereka masuk kerja ke kampung-kampung, merekrut petani, merekrut buruh, merekrut rakyat kecil, saudara, di mana-mana. Akhirnya semakin hari Perserikatan Komunisme Hindia tadi yang disingkat PKH semakin hari semakin besar pengikutnya, saudara. Lebih besar dibandingkan tahun 1917 ketika terjadi kerusuhan, saudara. Akhirnya singkat cerita, tahun 1924 PKH menggelar konferensi lagi, menggelar kongres lagi, dan merubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia yang disingkat PKI. Kenapa mereka rubah, saudara? Sebab setahun sebelumnya mereka hadir dalam konferensi komunisme internasional, saudara. Baik yang di Berlin maupun di Moskow, ada amanat dari Uni Soviet supaya seluruh asosiasi perburuhan yang berafiliasi ke Uni Soviet membentuk partai-partai politik di seluruh negeri mereka berada, saudara. Makanya di Indonesia mereka ubah dari Perserikatan Komunisme Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia. Tahun 1924 resmi PKI menjadi sebuah partai, saudara. Kira-kira jelas tidak? Berarti awalnya namanya apa? ISDV, terus berubah jadi apa? Kemudian berubah jadi apa? Berarti awal didirikan orang Indonesia atau orang Belanda? Saya mau tanya, yang pertama kali mendirikan Indonesia atau Belanda? Indonesia atau Belanda? Indonesia atau Belanda? Tujuannya untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Tujuannya untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis Belanda agar diganti dengan pemerintahan komunis Belanda. Sampai di sini jelas? Saya mau tanya semua, sadayana parantos ngartos? Terang tak terang? Alhamdulillah.
Udah berlanjut. Lanjut. Masih panjang nih. Masih panjang. Baru tahun 24, kita udah 2015 nih. Lanjut. Bisa sampai pagi nggak apa-apa. Betul. Mau hujan nggak apa-apa. Emang udah lama nggak hujan ya. Siap sampai pagi? Sampai subuh? Ente sampai subuh, aneh pulang. Dipikir layar tancap, emang bener sih ada layar tancap di sini. Lanjut. Baik, kita lanjutkan saudara. Begitu tahun 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia, maka kali ini dipimpin oleh Musso dan Alimin saudara. Pertama dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Kali ini begitu menjadi PKI dipimpin oleh Musso dan Alimin. Musso punya rumah di Moskow saudara. Musso punya rumah mewah di Moskow saudara. Dia pulang pergi ke Moskow saudara untuk mengatur seluruh gerakannya. Dan dia dibiayai oleh Uni Soviet dan dilindungi oleh KGB, agen rahasia daripada Uni Soviet. Ini antek asing. Ini bukan kerja untuk bangsa Indonesia. Ini bukan kerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak ada nasionalismenya saudara. Jelas? Baik, kita lanjutkan saudara. Tahun 1924 Musso memimpin PKI dibantu oleh Alimin dan lainnya saudara, mengembangkan PKI ke kampung-kampung saudara. Begitu mereka merasa sudah kuat, di tahun 1926 dan 27 saudara, dia merasa sudah besar, pengikutnya sudah banyak, berakar sampai di desa-desa. Kali ini mereka melakukan kerusuhan lebih besar daripada tahun 1917 saudara. Besar-besaran mereka bakar pelabuhan, mereka bakar perusahaan-perusahaan Belanda, mereka bakar perkebunan-perkebunan saudara, mereka bakar pasar-pasar masyarakat saudara. Ya, mereka bikin kacau di mana-mana. Pemerintah Belanda marah, turunkan tentara saudara. Terjadi keributan besar-besaran. Akhirnya Musso dan Alimin ditangkap, dibuang ke Moskow saudara. Pimpinan PKI semua ditangkap, dibuang ke Moskow saudara. Sementara PKI dibubarkan oleh Belanda. Lalu bagaimana nasib petani dan nasib para yaitu buruh saudara? Kesian, mereka ditangkapi, mereka ditembaki, mereka dibunuh. Bahkan puluhan petani digantung di jalan-jalan saudara. Puluhan petani digantung oleh Belanda di jalan-jalan. Tiap kecamatan ada petani yang digantung untuk nakut-nakuti rakyat. Siapa mau lawan Belanda? Begini nasibnya, petani dibunuh, buruh dibunuh, umat dibantai. Sementara pimpinan PKI semua akhirnya kembali ke Moskow, punya rumah di Moskow, punya mobil di Moskow, punya harta di Moskow. Jahat tidak? Listrik tidak? Takbir. Jadi petani dan buruh jadi korban, betul? Begitu cara kerja PKI saudara. Sampai sekarang nih, sampai sekarang nih PKI mainnya di pabrik-pabrik saudara. Pekerja-pekerja direkrut, ayo ikut serikat buruh kami. Ini serikat buruhnya ada yang Islam, ada yang komunis saudara. Hati-hati, petani-petani saudara dibujuk untuk ikut mereka saudara. Para petani, para buruh, kita cinta negeri, kita cinta Indonesia, tapi jangan sampai kalian tertipu dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh PKI gaya baru. Betul? Siap lawan PKI, siap ganyang PKI, siap lindungi buruh dan petani kita. Takbir. Sallu ala Nabi. Itu kejadian tahun 1927 saudara. Makanya anak-anak muda yang suka buka internet, hati-hati. Di internet kalau kita buka, anak-anak PKI bikin kronologis. Apa mereka bilang? Kami adalah pejuang kemerdekaan, kami adalah pahlawan bangsa. Tahun 1917 dan 1927 kami melakukan pemberontakan terhadap Belanda yang orang lain gak berani lakukan. Kami bakar pabrik-pabriknya Belanda, kami bakar kantor-kantornya Belanda, kami bakar semua tempat-tempat perusahaannya Belanda. Kami adalah pahlawan. Jadi kalau anak muda yang nggak tahu sejarah saudara, mereka pikir benar. Nah, karena belajarnya me internet bukan me kiai. Sekarang ini ada syekh baru, kiai musyrik, namanya Syekh Google. Namanya apa? Syekh Google saudara. Jadi belajar nanyanya ke Google, begitu tuh hasilnya saudara. Nah, anak muda baca, oh PKI pahlawan,
1917 berjuang, 1927 berjuang. Oh bener juga PKI pahlawan. Akhirnya dijatuh cinta sama PKI. Bahaya tidak? Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi saya mau tanya, 1917, 1927 ketika PKI melakukan kerusuhan dengan memanfaatkan petani dan buruh, saudara, saya mau tanya, mereka untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Jawab yang kompak. Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Jadi mereka bukan pejuang, bukan pahlawan. Jangan kita tertipu dengan sejarah, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Akhirnya 1927 PKI dibubarkan. Musso Alimin dibuang ke Moskow dan kawan-kawan. Di tahun 1934 akhirnya Musso diizinkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kembali ke Indonesia, tapi tidak boleh menghidupkan lagi PKI. Tidak boleh bikin lagi organisasi. Pulang ini orang-orang PKI dari Moskow, saudara. Jadi ingat, mereka di Moskow hidup senang-senang. Mereka dapat gaji, mereka dapat rumah, mereka dapat fasilitas, saudara. Sementara ribuan petani masih di penjara, saudara, nggak dikeluarkan oleh Belanda. Ribuan petani banyak yang mati di penjara-penjara Belanda gara-gara ditipu oleh PKI, saudara. Saya tanya sekali lagi, PKI licik tidak? Jahat tidak? Biadab tidak? Kita lanjutkan. Pulang ini Musso dan kawan-kawan. Nah begitu sampai saudara di Batavia di Jakarta, dia kumpul lagi dengan teman-teman PKI-nya, sepakat untuk membentuk gerakan bawah tanah PKI. Ya, PKI-nya tidak dimunculkan, tapi dia lakukan gerakan bawah tanah. Setiap provinsi di tanah Jawa ini khususnya, saudara, mereka punya koordinator-koordinator yang terus berhubungan dengan telegram, yaitu ke Moskow, saudara. Setelah ditata selama hampir 2 tahun oleh Musso, Musso pun kembali lagi ke Moskow, saudara. Musso kembali ke Moskow, dia atur gerakan bawah tanah PKI dari Moskow, saudara. Itu kejadian 1934 sampai 1936, saudara. Dari 36 terus sampai kita merdeka, Musso dan kawan-kawan mengatur gerakan PKI dari Moskow di Uni Soviet. Sampai sini jelas tidak? Sampai sini jelas tidak? Paham semuanya? Baik, kita lanjutkan, saudara. Tibalah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagaimana Indonesia merdeka, saudara? Itu dari beberapa tahun sebelumnya, saudara, para tokoh nasional, para founding father, para pendiri bangsa Indonesia terus menerus melakukan pertemuan-pertemuan, baik dari kelompok Islam maupun dari kelompok nasionalis, saudara. Dari kelompok Islam ada Kiai Haji Wahid Hashim, saudara, yaitu putra daripada pendiri Nahdlatul Ulama yang ketika itu memimpin NU, saudara. Dan yang kedua adalah ada Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir yang ketika itu adalah sepuh pimpinan daripada Muhammadiyah. Dan yang ketiga masih ada Kiai Haji Agus Salim yang merupakan sepuh pimpinan daripada Sarekat Islam, saudara. Itu dari kelompok Islam. Masih ada beberapa tokoh yang lainnya, saudara. Tapi jangan lupa ada 3 serangkai: NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam. Mati-matian hadir setiap rapat, hadir setiap perundingan, saudara, untuk sungguh-sungguh bagaimana memerdekakan Indonesia. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya, kalau gitu NU bagus tidak? Muhammadiyah bagus tidak? Sarekat Islam bagus tidak? PKI nggak ada ikut perundingan. PKI nggak ada ikut menentukan lahirnya bangsa Indonesia, saudara. Nggak ada. Kemudian dari tokoh nasionalis ada Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, saudara. Mereka rembuk sama-sama untuk menentukan bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau gitu saya mau tanya, jasa mereka besar tidak? Saya mau tanya, jasa Kiai Haji Wahid Hashim besar tidak? Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah besar tidak? Kiai Haji Agus Salim dari Sarekat Islam besar tidak? Bung Karno besar tidak? Bung Hatta besar tidak? Bung Yamin besar tidak?
Jasa mereka semua besar, saudara. Singkat cerita, akhirnya saudara 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Alhamdulillah. Saya mau tanya, apa ada PKI ikut andil? Apa ada PKI ikut rapat? Apa ada PKI ikut merumuskan? Apa ada PKI ikut buat Pancasila? Apa ada PKI buat NKRI? Enggak ada. Mereka masih bercokol di Moskow. Mereka jadi antek asing. Mereka menjadi budak Soviet. Mereka menjadi budak-budak komunis, saudara. Hei, anak-anak PKI, jangan coba-coba kau katakan bahwa PKI pejuang, PKI pahlawan, PKI revolusioner, dusta, bohong, penipu. Yang pejuang adalah NU, betul. Yang pejuang adalah Muhammadiyah, betul. Yang pejuang adalah saudara Sarekat Islam, betul. Takbir. Insya Allah. Bung Hatta, Bung Yamin, begitu juga Bung Karno. Mereka adalah pejuang-pejuang yang ikut merumuskan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Singkat cerita, kita baru merdeka nih sebulan dari Agustus. September, saudara, PKI minta dilibatkan. PKI pengen diakuin. Enggak, ditolak oleh Bung Karno, ditolak oleh Bung Hatta, ditolak oleh NU, ditolak oleh Muhammadiyah, ditolak oleh Sarekat Islam. Apa jasa mereka, saudara? Mereka nggak punya jasa. Lalu apa yang mereka lakukan? Karena mereka minta, mereka dilibatkan, tidak diberikan ruang. Akhirnya dari tanggal 1 sampai 20 Oktober 1945 mereka menteror tokoh masyarakat, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka rebut residen Pekalongan, mereka rebut Tegal, Brebes, Pekalongan, Batang, saudara. Ini semua kota mereka rebut. Lurah camat mereka culik, yang melawan mereka bunuh. Lurah disuruh mundur, camat disuruh mundur, saudara. Yang melawan mereka bunuh, mereka ambil alih. Kenapa mereka ambil alih Tegal, Brebes, Pemalang? Karena dulu menjadi basis pendukung mereka, saudara. Mereka rebut, mereka culik. Bukan itu saja, termasuk di Banten, Serang mereka serbu, saudara. Serang mereka rebut, saudara. Tangerang juga mereka rebut. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu negara kita baru merdeka, saudara. Masih lemah. Sebentar lagi nih Belanda mau datang nyerbu kita, mau ngejajah lagi. Bukan mereka bantu negara, mereka bikin kacau di mana-mana. Kurang ajar tidak? Pengkhianat tidak? Bajingan tidak? Oh, alasannya mereka kecewa karena mereka tidak dilibatkan. Saudara, kalau bicara kecewa, mestinya yang kecewa NU dan Muhammadiyah serta Sarekat Islam. Saya buktikan, saudara. Sebelum kita merdeka tanggal 17 Agustus, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin dengan NU, Muhammadiyah dan Sarekat Islam udah sepakat bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Udah sepakat, saudara. Begitu 17 kita merdeka, nggak ada masalah, udah sepakat. Tahu-tahu tanggal 18 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta menggelar sidang PPKI. 3 kiai kita tadi nggak diundang, saudara. Ki Haji Hasim Wahid Hasim nggak datang, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir nggak datang, Kiai Haji Agus Salim nggak datang. Kenapa, saudara, mereka bertiga tidak diundang? Sebab berbulan-bulan berdebat, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin nggak menang lawan kiai kita, saudara. Enggak, bagaimana mau menang? Kiai-kiai kita 3 tadi hafal Quran, hafal hadis, terus Bung Karno mau lawan. Dari mana datangnya, saudara? Jangan kata Pancasila yang cuma 5 butir, Al-Quran 30 juz mereka telan. Betul? Betul? Malah sekarang pejabat disuruh baca Pancasila banyak yang nggak hafal. Betul? 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 Takbir. Jadi biar tahu, saudara. Jadi kalau mau bicara sakit hati, saudara, NU kecewa, Muhammadiyah kecewa, Sarekat Islam kecewa, semua kecewa. Kenapa Bung Karno dan Bung Hatta menghapus kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Kenapa? Mereka semua kecewa, saudara. Tapi dengan arif dan bijaknya almarhum wal maghfurullah Kiai Haji
Wahid Hasyim Asy'ari menasehati orang-orang NU. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir menasehati orang-orang Muhammadiyah. Kiai Haji Agus Salim menasehati orang-orang Sarekat Islam. Apa nasihatnya? Wahai umat Islam, sabarlah, jangan ribut. Kita baru merdeka 1 hari. Kita baru merdeka 1 hari. Ini di depan kita, ini Belanda mau datang, mau nyerbu lagi, mau ngejajah lagi. Jangan ribut dulu. Jangan ribut, kita bersatu dulu lawan Belanda. Nanti kalau negara sudah stabil, baru kita musyawarah lagi soal dasar negara. Saya tanya, kalau gitu NU arif tidak? Muhammadiyah bijak tidak? Sarekat Islam bagus tidak? Tapi jujur, kalau mau bicara kecewa, kecewa gak? Kalau mau bicara kecewa, kecewa gak? Kalau mau bicara sakit hati tidak? Tapi NU Muhammadiyah dan Sarekat Islam nggak emosional, saudara. Akhirnya Bung Karno malu, Bung Hatta malu, datang ke Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari minta maaf. Akhirnya Bung Karno berjanji, baiklah, sekarang kita jangan ribut dulu, kita baru merdeka, ini memang terburu-buru sekali, nanti setelah stabil baru kita diskusikan lagi tentang dasar negara kita. Jadi yang penting kita bersatu dulu untuk lawan Belanda. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Tahu-tahu kunyuk PKI. Kunyuk PKI datang, saudara, mau protes, mau kecewa, nyulik lurah, bunuh camat, saudara, culik bupati. Kurang ajar tidak? Kalau begitu saya mau tanya, mereka pejuang atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Takbir! Berarti saya mau tanya, jasa NU besar tidak? Jasa Muhammadiyah besar tidak? Jasa Sarekat Islam besar tidak? Jasa para kiai besar tidak? Takbir! Hidup Islam, hidup NU, hidup Muhammadiyah, hidup Sarekat Islam, hidup Ormas Islam. Takbir! Shallu ala Nabi. Sampai di sini jelas tidak? Paham? Udah malam nih. Lanjut. Masih mau tahu soal PKI? Kan udah cukup, udah bajingan. Mau ditambah? Betul? Baik. Setelah tanggal 1 sampai 20 Oktober 1945, PKI menebar teror. Tepat pada tanggal 21 Oktober, PKI mendeklarasikan diri kembali, saudara. 21 Oktober 1945, PKI mendeklarasikan sebagai Partai Komunis Indonesia secara resmi di Indonesia, saudara. Jadi kita merdeka 17 Agustus, PKI diresmikan 21 Oktober. Jadi duluanan mana, PKI apa merdeka? PKI apa merdeka? Nah, berarti PKI ada andil gak dalam kemerdekaan? Nggak ada. Kunyuk. Kira-kira jelas tidak? Takbir! Alhamdulillah. Kita lanjutkan, saudara. Begitu mereka mendeklarasikan sebagai partai PKI, tetap tidak dianggap oleh Bung Karno, tidak dianggap oleh Bung Hatta, tidak dianggap oleh ormas-ormas Islam. Akhirnya mereka bikin kekacauan di mana-mana, saudara. Dari Residen Pekalongan mereka serbu Cirebon, mereka usir tentara rakyat Indonesia, mereka rebut gudang senjatanya, saudara. Nggak sampai di situ, di Lebak, Banten, saudara, Bupati Lebak mereka culik, mereka sembelih di jalan, saudara. Nggak sampai di situ, saudara, seorang tokoh di Tangerang yang bernama Otto Iskandar Dinata mereka culik, mereka bunuh, saudara. Itu salah satu pahlawan nasional. Mereka culik camat, mereka culik bupati, mereka bunuh di mana-mana, saudara. Mereka bikin kekacauan. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan beberapa pesantren mereka bakar, beberapa kiai mereka sembelih. Nggak sampai di situ, di Sumatera Istana Langkat mereka serbu, sultannya mereka bunuh, istrinya, anaknya mereka bantai, harta kekayaan sultan semua dijarah oleh mereka, saudara. Ini tingkah laku PKI, bajingan, perampok, penjara, kurang ajar. Masya Allah. Saya tanya sekali lagi, kalau gitu PKI, saudara, pahlawan atau bajingan? Pahlawan atau bajingan? Pejuang atau pecundang? Itu fakta, saudara.
Tapi tolong dicatat, PKI berhasil nakut-nakuti pemerintah. PKI berhasil nakut-nakuti Bung Karno, saudara. Nah akhirnya apa, saudara? Tahun 45 mereka bikin kekacauan semacam itu, saudara. Sampai tahun 46 mereka bikin kekacauan, mereka teror di mana-mana, kiai diculik, camat diculik, yang mereka nggak suka mereka bunuh, saudara. Akhirnya tahun 1947 mereka diajak damai oleh Bung Karno. Sudahlah, jangan bikin kekacauan di mana-mana, sebab Belanda ngancem mau datang lagi, saudara, tahun 48, saudara. Belanda ini lagi bikin pertemuan mau ngambil Indonesia lagi, saudara. Nah Soekarno ini orang baik, dia pengen udahlah bangsa Indonesia dia mau rangkul semua, saudara. Ayolah PKI, ayolah, ayo kita sama-sama, ayo kita bangun negara, kau jangan culik orang lagi. PKI setuju. Kompensasinya apa, saudara? Kompensasinya tokoh PKI yang bernama Amir Syarifuddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Supaya Anda tahu, saudara, Amir Syarifuddin tahun 1947 tokoh PKI, pimpinan PKI diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan betul, begitu tokoh PKI jadi Perdana Menteri, semua teror stop. Emang dia yang buat, saudara, terornya. Memang dia yang suka nyulik, saudara. Begitu jadi Perdana Menteri, penculikan stop. Kurang ajar tidak? Saya tanya, kalau gitu PKI, saudara, teroris bukan? Bajingan bukan? Penjahat bukan? Jangan salahkan Bung Karno. Kita baru merdeka, tentara kita masih lemah, Bung Karno masih lemah, saudara. Udah dirongrong. PKI ini dukungan luar negeri, dukungan Soviet, punya dana, punya senjata, saudara. Nggak gampang atasinya, saudara. Jadi saat itu langkah Bung Karno sudah tepat, konsolidasi dulu. Ini kekuatan berserakan, betul? Saudara, 47 begitu Amir Syarifuddin tokoh PKI menjadi Perdana Menteri, tahu apa yang dilakukan? Orang-orang PKI dimasukkan dalam tubuh tentara, orang-orang PKI dimasukkan dalam tubuh polisi, orang-orang PKI diangkat jadi komandan-komandan batalion, saudara. Dan orang-orang PKI dijadikan kepala-kepala polisi di beberapa daerah. Orang-orang PKI diangkat jadi lurah, jadi camat, jadi bupati di berbagai tempat, di pegawai negeri sipil, di militer, semua disusupi oleh kader-kader PKI. 1 tahun dia berkuasa, kader PKI masuk ke semua lini. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Likik tidak? Likik tidak? Sekali lagi, likik tidak? Umat Islam marah, NU marah, Muhammadiyah marah, saudara. Syarikat Islam marah, tentara ikut marah, saudara. Apa-apaan ini? Kok PKI berkuasa di mana-mana, khususnya di Jawa Tengah, saudara. Marah semua. Datang ke Bung Karno, saudara, supaya ini dibubarkan kabinet Amir Syarifuddin. Tapi lagi-lagi Bung Karno berhati baik. Ini kan baru damai, nggak usah ribut dulu lah. Yang penting kan sekarang penculikan nggak ada nih, pembunuhan nggak ada, pelan-pelan lah kita selesaikan. Singkat cerita, masuk tahun 1948, saudara, baru 1 tahun dia jadi Perdana Menteri, diadakan perjanjian Renville dengan Belanda, saudara. Nah, dalam perjanjian Renville, singkat cerita, Indonesia dirugikan. Masa Perdana Menteri berunding sama asing, bukan dia bela negara, dia bikin rugi negara, saudara. Nah, begitu negara dibikin rugi, saudara, Bung Hatta marah, didukung oleh ormas-ormas Islam, menghadap ke Bung Karno, minta, saudara, supaya Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri dan kabinetnya dibubarkan, saudara. 17 Januari 1948 perjanjian Renville dibuat, dan tanggal 23 Januari 1948 akhirnya alhamdulillah Bung Karno memberhentikan Amir Syarifuddin dan membubarkan kabinetnya, saudara. Takbir. Bagus tidak? Bagus tidak? Kali ini Bung Karno kembali kepercayaan dirinya. Nggak bisa ini dibiarkan. Ini PKI bukan mau bangun bangsa, ini PKI mau merusak bangsa, saudara. Akhirnya, saudara, diangkatlah
Bapak Wakil Presiden Bung Hatta merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri. Apa yang dilakukan oleh Bung Hatta, saudara? Dari bulan Januari, saudara, sampai bulan Juli, saudara, yang dilakukan oleh Bung Hatta adalah politik rera. Apa itu rera? R-nya adalah reorganisasi, R-nya adalah rasionalisasi. Maksudnya apa? Bung Hatta mengambil kebijakan, saudara, seluruh pejabat, seluruh pegawai negeri, seluruh komandan tentara yang berasal dari PKI diberhentikan, semua dikeluarkan, saudara. Tentara dibersihin dari PKI, polisi dibersihkan dari PKI, pegawai negeri dibersihkan dari PKI. Ini Bung Hatta punya kerja. Bagus tidak? Bagus tidak? Oh, PKI marah besar, saudara. Akhirnya dedengkotnya pulang dari Moskow, saudara. Sudah belasan tahun nggak pulang. Si Musso, saudara, pulang dari Moskow, saudara, datang ke Indonesia, langsung menggelar konferensi PKI bulan Agustus tahun 1948, saudara. Hasil konferensi disampaikan kepada Presiden Soekarno. Isinya bahwa Indonesia kalau mau didukung oleh PKI maka harus berkiblat kepada Uni Soviet. Bung Karno marah. Kata Bung Karno, tidak, kita negara berdaulat, kita negara berdaulat yang berdiri di atas kaki sendiri, nggak boleh kita lepas dari Belanda dijadikan budak oleh Uni Soviet. Bagus tidak? Saya mau tanya dalam hal ini Bung Karno, bagus tidak? Bagus tidak? PKI suruh kita jadi budak Uni Soviet, kurang ajar tidak? Saya mau tanya, kurang ajar tidak? Berarti mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia atau untuk Uni Soviet? Untuk negara dan bangsa atau untuk asing? Kalau begitu mereka itu pahlawan atau pecundang? Pejuang atau bajingan? Takbir! Insya Allah, sampai di sini jelas tidak? Makanya anak-anak sekolah mesti hafal. Nah, kalau Habibnya tahu sejarah, masa anak sekolah nggak tahu? Mesti tahu, ini sejarah bangsa kita, saudara. Ini sejarah bangsa kita. Lurah-lurah mesti tahu, camat-camat mesti tahu, saudara. Kapolsek mesti paham. Koramil dan ramil, saudara, mesti paham, saudara. Ini sejarah, hati-hati. Belajar dari sejarah, saudara. Bagaimana liciknya mereka, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Lalu apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi tanggal 5 September PKI minta Indonesia untuk berkiblat ke Soviet. Tanggal 10 September ditolak oleh Soekarno, saudara. Begitu ditolak, PKI marah besar. Mereka melakukan gerakan tanggal 11 sampai 12 September 1948. Apa yang mereka lakukan? Gubernur Jawa Timur mereka cegat dalam perjalanan dan mereka bunuh, saudara. Termasuk 2 orang polisi yang mengawalnya. Nggak sampai di situ, saudara. Kolonel Mahardi dari tentara yang memimpin Madiun ketika itu mereka culik, mereka sembelih, mereka bunuh, saudara. Nggak sampai di situ, Dr. Muardi, pimpinan daripada rumah sakit pemerintah di Solo, saudara, juga mereka culik, mereka bunuh, mereka sembelih, saudara. Mereka culik tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan PKI, tokoh-tokoh yang bela NKRI, tidak bela PKI, mereka culik, mereka bunuh. Tentara mereka bunuh, polisi mereka bunuh, pegawai negeri mereka bunuh, gubernur mereka bunuh, saudara. Bupati mereka culik, mereka bunuh. Diadab tidak? Diadab tidak? Dan tanggal 8, saudara, itu berlangsung terus sampai tanggal 16 September, saudara. Lalu tanggal 17 September ada kejadian memilukan, saudara. Ada kejadian memilukan, saudara, di Magetan. Almarhum Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi, saudara. Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi dengan 108 tokoh Islam, 108 tokoh masyarakat, mereka culik, mereka sembelih satu persatu dan mereka masukkan dalam lubang sumur, saudara. Kejadiannya di Desa Koto, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, saudara. Mereka sembelih, mereka masukkan itu semua mayat jenazahnya dalam sumur, saudara. 108 tengkorak ditemukan, saudara, termasuk jenazah daripada Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi. Saya tanya, PKI biadab tidak? Kejam tidak? Jahat tidak? Setan tidak? Iblis tidak? Jadi biar tahu, saudara,
Itu kejadian 17 September 1948. 18 September besoknya PKI mengumumkan bahwa Indonesia sebagai negara Republik Soviet Indonesia, saudara. Dia robah NKRI, dia umumkan, dengan ini kami proklamasikan negara baru dengan nama Negara Republik Soviet Indonesia. Presidennya adalah Musso dan Perdana Menterinya adalah Amir Sarifuddin, saudara. Ya, begitu 18 September mereka dapat itu, sudah mereka umumkan itu, saudara. 19 September sampai 29 September mereka sapu bersih kota-kota di Jawa Tengah, saudara. Mereka pertama mereka rebut Kota Madiun, kemudian mereka rebut Pacitan, Magetan, Ponorogo, Wonogiri, Cepu, Rembang, Kudus, Pati, Sukoharjo, Purwodadi, hampir semua kota-kota di Jawa Tengah mereka rebut, saudara. Biadab, kurang ajar, mereka bukan sembarang merebut. Begitu mereka rebut, tokoh-tokohnya mereka kumpulkan, mereka bunuh, saudara. Ada 2 pabrik gula yang mereka jadikan sebagai tempat pemotongan, saudara. Begitu itu terjadi, saudara, Presiden Soekarno memberikan perintah kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengerahkan TNI, saudara, untuk melawan yaitu PKI di Madiun dan sekitarnya. TNI Jawa Tengah ketika itu lumpuh, saudara. Akhirnya dibawa TNI dari Jawa Timur dan pasukan Siliwangi dari Jawa Barat, saudara. Semua terjun ke Madiun perang melawan PKI, saudara. Akhirnya alhamdulillah tanggal 30 September 1948 Panglima Besar Jenderal Sudirman berhasil merebut seluruh kota Madiun dari tangan PKI, saudara. Takbir. Saya tanya, jasa para jenderal besar tidak? Jasa tentara besar tidak? Jasa Bung Karno besar tidak? Takbir. Tapi catat, saudara, PKI begitu kalah oleh TNI, keluar dari Madiun, itu sepanjang jalan mereka culikin kiai, saudara. Pondok pesantren mereka bakar, kiai-kiai mereka seret, mereka ikat, mereka bawa ke pabrik gula Goranggareng dan pabrik gula Alstewu, saudara. 2 pabrik gula ini dikumpulkan kiai, santri, tokoh masyarakat, saudara. Jumlahnya ratusan sampai ribuan orang, satu persatu mereka sembelih, saudara. Mereka sembelih dalam pabrik gula, saking banyak yang mereka sembelih, itu darah sampai ke betis kaki orang, saudara. Biadab. Dan mereka buat 7 lubang neraka, saudara. Kenapa disebut lubang neraka? Karena setiap lubang ada ratusan mayat kiai, tokoh-tokoh NU, santri-santri yang mereka bunuh, mereka masukkan ke lubang, saudara. Itu yang ditemukan 7 lubang. Itu yang ditemukan baru di Magetan, saudara. Bagaimana tempat yang lain? Semalam saya bertemu dengan Kiai Haji saudara Ahmad, yaitu Syafi'i Mufid, saudara, seorang tokoh NU, bercerita dulu waktu peristiwa PKI Habib, saya masih jadi santri di Demak. Saya jadi santri di Demak, itu santri-santri pondok saking takutnya dengan teror PKI nggak berani tidur di pesantren. Malam pesantren kita kosongkan, kita tidur di kebun, kita tidur di kuburan, nggak berani tidur di pesantren. Kenapa? Karena PKI bisa menyergap, dia bakar pesantren. Sama kiai dan santri-santri hidup-hidup bisa dibakar, saudara. Ini terornya PKI, ini biadabnya PKI, saudara. Tanya kepada orang-orang tua kita, tanya kepada kiai-kiai kita yang mengalami itu semua. Maka itu saya tanya, PKI biadab tidak? Bajingan tidak? Zalim tidak? Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Takbir. Insya Allah. Itu 7 lubang yang ketahuan. Yang nggak ketahuan sampai saat ini, saudara. Jadi biar tahu, jadi ketika itu, saudara, NU banyak jadi korban, Masyumi, Muhammadiyah banyak jadi korban, saudara. Mereka disembeli, dibunuh, saudara. Orang-orang syarikat Islam banyak jadi korban. Nah, jadi biar tahu, saudara, bagaimana nasib para ulama kita dulu menghadapi teror PKI. PKI berkuasa di Jawa Tengah. Kenapa? Karena di setiap kota mereka punya basis sangat kuat, sampai ke Blora, sampai ke Blitar dan lain sebagainya, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Baru di bulan November tahun 1948, Jenderal Sudirman dengan pasukan tentaranya berhasil menguasai seluruh kota di Jawa Tengah, saudara.
Akhirnya Muso ditangkap, Alimin ditangkap, dan mereka dieksekusi, ditembak mati, saudara. Alhamdulillah, selesai tahun 48. Saya tanya, sampai di sini PKI jahat tidak? Biadab tidak? Zalim tidak? Saya mau tanya, layak gak kalau ketika itu dibubarkan? Pantas tidak? Wajib tidak? Itu yang diminta oleh tentara. Tentara menghadap presiden minta PKI dibubarkan. Jenderal Sudirman minta PKI dibubarkan, saudara. Begitu juga para ulama, para kiai minta PKI dibubarkan. Tapi sayang, sejuta sayang, lagi-lagi Bung Karno terlalu baik hati. Bung Karno menolak pembubaran PKI karena Bung Karno masih berharap, sudahlah, itu kan musuh, itu kan oknum. Sekarang kan ada tokoh PKI yang lain yang gak terlibat dalam pemberontakan di Madiun. Mungkin mereka masih mau bangun negara. Ini baiknya Bung Karno, saudara, yang disalahgunakan oleh PKI. Akhirnya PKI tidak dibubarkan, saudara. Saya mau tanya, jujur, PKI biadab tidak? Jahat tidak? Kerusuhannya parah tidak? Kejahatannya parah tidak? Musuhnya bubarin jangan? Musuhnya bubarin, saudara. Enggak dibubarin. Kan presiden punya kuasa penuh, saudara. Baik, tolong catat baik-baik. Sebelum saya lanjutkan, catat baik-baik. Bung Karno bukan PKI. Bukan, saya nggak pernah menuduh Bung Karno PKI, saudara. Bung Karno bukan PKI. Akan tetapi keputusan-keputusan Bung Karno banyak menguntungkan PKI. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, termasuk yang ini, sudah. Tidak dibubarkan. Lalu apa yang terjadi? Tahun 1950 PKI melakukan konferensi, melakukan pembaharuan, tampillah DN Aidit sebagai pemimpinnya, saudara, didampingi dengan Nyoto dan yang lainnya, saudara. Akhirnya DN Aidit pimpin. Lalu apa yang dilihat? Oh, ini gara-gara peristiwa Madiun, ini masyarakat gak simpatik lagi sama PKI. Bagaimana supaya masyarakat simpatik dengan PKI? Bagaimana supaya PKI ini namanya, citranya naik kembali? Akhirnya mereka pakai ilmu menjilat, saudara. Mereka jilat Bung Karno habis-habisan. Mereka puja-puji Bung Karno, mereka bela Bung Karno, saudara. Mereka bikin laporan-laporan yang menyenangkan Bung Karno. Semua putusan Bung Karno mereka dukung, semua putusan Bung Karno mereka bela, mereka manut. Mereka nggak pernah lagi mau protes Bung Karno. Kenapa? Untuk balas jasa atas kebaikan Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Akhirnya Bung Karno sayang kepada PKI, saudara. Sayang betul. Lalu dari sayangnya, saudara, ada tokoh-tokoh PKI yang dibuang ke Moskow seperti Nyoto diizinkan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1953, saudara. Tokoh-tokoh PKI yang lari ke Cina, yang lari ke Moskow, rame-rame balik di bawah pimpinan DN Aidit, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Enggak sampai di situ. Bahkan di tahun 1955 PKI berhasil membersihkan namanya lagi, berhasil merebut simpatik masyarakat lagi, dan akhirnya PKI diizinkan ikut pemilihan umum pertama di Indonesia, saudara. Hasilnya PKI menjadi 4 besar pemenang pemilu, saudara. Setelah ada PNI, Masumi, NU, dan PKI. Ketika itu, saudara, tercatat tidak kurang dari 1,5 juta anggota PKI di seluruh Indonesia. 1.500.000 orang, saudara, tercatat dari hasil pemilu, saudara. Coba lihat, saudara, kok bisa begitu? Itulah bangsa Indonesia, mudah memaafkan orang, saudara. Orang salah, ya udahlah, maafin. Ya memang kita begitu, sudah mudah memaafkan. Tapi jangan salah paham. Ada orang lain yang menyalahgunakan sikap baik kita. Ada orang lain yang nggak tahu diri, menyalahgunakan daripada pemaafnya kita. Betul? Nah, itu saya tanya, PKI tahu diri tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Oh, saudara, begitu PKI 55, saudara, memenangkan persoalan tersebut, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tahun 1957 para ulama se-Indonesia berkumpul di Palembang, Sumatera Selatan, saudara, rame-rame menggelar konferensi ulama Indonesia.
Indonesia, saudara. Hasilnya meminta kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI, saudara. Ulama yang minta. Ini putusan konferensi ulama tahun 1957. Semua ulama dari semua golongan, dari NU, dari Masyumi, dari Muhammadiyah, dari Syarikat Islam, semua kumpul. Tapi ditolak oleh Bung Karno, saudara. Lagi-lagi ditolak oleh Bung Karno. Jadi di sini kenapa para ulama turun tangan? Sebab tentara minta Bung Karno bubarin PKI, nggak dibubarin. Ormas-ormas Islam minta Bung Karno bubarin PKI, nggak dibubarin. Para tokoh negara minta Bung Karno bubarin PKI, nggak dibubarin. Ya sudah, semua dorong, coba dong ulama yang bicara. Sekarang begitu ulama udah konferensi, hasilnya kasih Bung Karno, tetap nggak dibubarin, saudara. Kenapa? Saking hebatnya PKI membujuk Soekarno, saudara. Sehingga Bung Karno nggak percaya laporan orang. Pokoknya bagi Bung Karno PKI itu baik, PKI itu berguna, PKI itu manfaat, PKI itu berjasa. Kenapa? Karena di tahun 50, saudara, PKI terus melakukan pendekatan dengan Bung Karno. Dipujinya, dipujanya, didukungnya, dibelanya, habis-habisan. Itu yang terjadi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Lanjut. 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 Akhirnya, saudara, Bung Karno tetap tidak membubarkan. Dan yang terjadi, saudara, di tahun 1960 bahkan Bung Karno meluncurkan politik Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasional Agama Komunis. Bung Karno membujuk ormas-ormas Islam, tolonglah dukung saya, kita mau bersatu buat bangsa, saudara. Tapi saat itu Masyumi tetap menolak, saudara. Begitu Masyumi menolak, saudara, akhirnya bulan Agustus tanggal 17 tahun 1960 justru Masyumi yang dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masyumi, partai Islam besar ketika itu, dibubarkan oleh Bung Karno karena tidak mendukung politik Nasakom Bung Karno, saudara. Jadi bukan PKI yang dibubarkan, bahkan partai Islam yang dibubarkan. Fakta sejarah, saudara. Buka buku sejarah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Singkat cerita, PKI senang, saingan utama sudah dibubarkan. Masyumi udah bubar, saingan besar, saingan berat, saudara. Akhirnya, saudara, apa yang terjadi setelah itu, saudara? Di tahun 1963 PKI memprovokasi Bung Karno untuk konfrontasi dengan Malaysia, saudara. Diadu domba, lawan itu Malaysia, ganyang itu Malaysia, perangi itu Malaysia, Malaysia bajingan, Malaysia penjahat. Saudara, tentara menolak, ulama menolak, NU menolak, Muhammadiyah menolak. Nggak boleh menyelesaikan masalah dengan Malaysia, negara tetangga, dengan perang. Tapi PKI ngotot, harus perang. Kenapa PKI ngotot? Ada dua tujuan, saudara. Satu, PKI di Indonesia sudah kuat. Partai komunis di Malaysia lemah, mau dibubarkan oleh pemerintah Malaysia. Ada instruksi dari Soviet, harus mendukung komunis yang di Malaysia, saudara. Makin itu goyang Malaysia, acak-acak Malaysia, supaya partai komunis di Malaysia tumbuh pesat berkembang, saudara. Lecek tidak? Lecek tidak? Ada lagi tujuan kedua, saudara. PKI tahu tentara kita ini baru dibangun, personilnya nggak cukup buat perang lawan tetangga, saudara. Makanya tentara kita belum gila, tentara nggak mau, saudara, nggak mau, saudara. Tapi kalau sudah instruksi presiden mau bilang apa, wajib untuk dilaksanakan, betul? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tujuan PKI, kalau nanti tentara sudah lawan Malaysia, tentara kita kekurangan personil, saat itu PKI akan menyodorkan proposal kepada Soekarno. Apa proposalnya? Kepada presiden, kita nggak cukup tentara kita lawan Malaysia, tapi presiden nggak usah khawatir, kami banyak punya petani, kami banyak punya buruh, kita berikan mereka semua senjata. Buat angkatan kelima, sudah ada angkatan darat, sudah ada angkatan udara, sudah ada angkatan laut, sudah ada angkatan kepolisian. Bikin angkatan kelima, yaitu angkatan buruh dan tani, saudara. Tani yang dikasih senjata, buruh yang ada dikasih senjata. Tujuan PKI supaya anggota PKI yang mayoritas
Islam, saudara. GPII turun ke jalan, saudara, demonstrasi menolak, saudara, untuk angkatan kelima. PII turun ke jalan menolak. Hasilnya apa, saudara? PKI tersinggung, minta Bung Karno untuk membubarkan GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masumi dibubarkan, GPII dibubarkan, karena semua melawan PKI, saudara. Maaf, saya mau tanya, kalau begitu pengaruh PKI kuat tidak? Kuat tidak? Soekarno saat itu lemah, PKI yang kuat, saudara. PKI terlalu kuat, makanya dia bisa dikte Bung Karno, saudara. Bung Karno bukan PKI, bukan. Tapi posisi Bung Karno lemah, posisi PKI cukup kuat ketika itu, saudara. Jadi biar Anda tahu PKI itu nggak main-main. Saya mau tanya, kalau PKI lemah apa bisa ngatur presiden? Jawab yang kompak. Kalau PKI lemah apa bisa atur presiden? Kalau dia bisa atur presiden, bisa bubarkan Masumi, bisa bubarkan GPI, berarti lemah atau kuat? Lemah atau kuat? Pengaruhnya kecil atau besar? Nggak sampai di situ. Begitu GPI dibubarkan, ulama-ulama marah, kiai-kiai marah, saudara. Lalu PKI tersinggung, minta Bung Karno tangkap itu semua ulama, dan hasilnya Bung Karno menangkap ulama, saudara. Satu, Buya Hamka ditangkap, saudara. Dua, Kiai Haji Soleh Iskandar ditangkap, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution ditangkap, Kiai Haji Ezep Mutakin ditangkap, saudara. Semua kiai-kiai besar ditangkap, dijebloskan ke penjara. Saya tanya saudara, PKI kurang ajar tidak? Biadab tidak? PKI merasa senang, musuh-musuh besar udah bubar, GPI bubar, Masumi bubar. Kali ini saudara ditambah lagi nih, ulama-ulama ditangkepi, saudara. Senang dia, senang. Akhirnya tahun 1964, saudara, ada namanya Partai Murbah. Apa itu Murbah? Singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak, saudara. Anggota Partai Murbah sebagian dulu mantan anggota PKI, jadi mereka tahu rencana PKI, saudara. Nah, orang-orang Partai Murbah ini, saudara, lapor ke Bung Karno, hati-hati Bapak Presiden, PKI mau kudeta, PKI ini mau kudeta, jangan diberi kesempatan, mereka punya niat busuk, niat jahat. Lagi-lagi Bung Karno nggak percaya. PKI tersinggung, lapor lagi ke Bung Karno supaya Murbah dibubarkan. Hasilnya, saudara, bulan Januari tahun 1965 Partai Murbah dibubarkan. Saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu saat itu PKI lemah atau kuat? Pengaruhnya kecil atau besar? Dari mana Anda tahu kuat? Kalau lemah nggak bisa ngatur presiden, betul? Yang bisa ngatur presiden lemah apa kuat? Ringan atau berat pengaruhnya? Yakin? Betul? Takbir! Akhirnya betul, saudara, bulan Juli tahun 1965, saudara, PKI, saudara, mendapatkan izin dari presiden untuk membawa 2000 kadernya dari buruh dan petani untuk dilatih militer, diajarkan menggunakan senapan bedil laras panjang, diajarkan menggunakan pistol, diajarkan melempar granat, diajarkan taktik strategi perang, saudara. Di mana tempatnya? Di Halim, Jakarta, dekat Lubang Buaya, saudara. Di situ mereka latihan. 2000 pemuda PKI latihan dengan senjata resmi diizinkan oleh negara, saudara. Coba kita lihat, saudara, mereka udah nggak ada yang protes lagi. Kiai-kiai udah ditangkepin, saudara. Murbah udah dibubarkan, GPI dibubarkan, PSI juga dibubarkan, pimpinan Awes Kokroaminoto. Begitu juga Masumi dibubarkan. Semua lawan politik dibubarkan, saudara. Semua lawan politik PKI dibubarkan. Akhirnya bulan Juli, saudara, masuk sampai Agustus, sampai September, mereka latihan perang di Halim, mereka atur rencana. Puncaknya tanggal 30 September, mereka sudah punya rencana. Ada 7 jenderal yang harus mereka bunuh, saudara. Karena mereka melihat musuh mereka yang paling berat cuma TNI, cuma tentara saat itu. Ulama udah dijebloskan ke penjara, Masumi udah dibubarkan, PSI udah dibubarkan, Murbah udah dibubarkan, saudara. GPII sudah
udah dibubarkan saudara, semua udah dilumpuhkan. Musuh berat tinggal satu, musuh beratnya adalah tentara. Kalau mau melumpuhkan tentara, bunuh jenderalnya saudara. Maka itu saudara, pasukan Kakrabirawa yang dikenal sebagai pengawal presiden, yang juga berasal dari tentara, yang berhasil direkrut oleh PKI, saudara, mereka lah yang mendatangi rumah-rumah para jenderal. Mereka culik satu persatu, mereka bawa satu persatu ke lubang buaya, saudara. Hanya satu yang selamat, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, saudara. Itu pun putrinya tertembak dan mati, saudara. Putri bungsunya yang masih berusia 5 atau 6 tahun, ada Irma Suryani Nasution, nggak peduli PKI, walaupun anak kecil, bunuh, tembak, matiin. Saya tanya saudara, PKI bejat tidak? Jahat tidak? Licik tidak? Kejam tidak? Dicolek semuanya, dan semuanya dibunuh saudara, disembelih saudara, dibunuh, disiksa, dan dimasukkan dalam lubang buaya. Besok paginya 1 Oktober, PKI mengumumkan lewat radio Republik Indonesia, dia fitnah para jenderal. Apa dia bilang kepada masyarakat rakyat Indonesia? Bahwa ada rencana kudeta dari Dewan Jenderal dan sudah kami gagalkan. Dengan ini kami akan mengumumkan Dewan Revolusi Baru. Jadi mereka mau balik saudara, mereka mau balik. Tapi akhirnya apa yang terjadi saudara? Hari itu juga pimpinan tentara saat itu Abdul Haris Nasution, yang sedang dalam keadaan shock, meminta kepada bawahannya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jenderal Soeharto, ketika itu pangkat masih letjen, untuk mengambil alih keamanan negara saudara, melalui Kostrad yang dipimpinnya. Saat itu juga Kostrad saudara, dan seterusnya menguasai RRI saudara, dan mengumumkan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kudeta PKI digagalkan. Nggak ada itu kudeta kepada negara saudara. Akhirnya mereka diserbu di Halim, dipimpin oleh Sarwo Edi. Sarwo Edi itu adalah mertua daripada Presiden SBY saudara. Dipimpin oleh Sarwo Edi, diserbu Halim, dan akhirnya mereka berhasil dilumpuhkan. Ternyata yang berontak dari PKI ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada angkatan laut, ada polisi yang direkrut oleh PKI untuk menjadi pengkhianat bangsa. Ini pelajaran bagi tentara, pelajaran bagi polisi, jangan sampai disusupi lagi. Betul? Betul. Ini kadang-kadang tentara sama polisi teriak umat Islam jangan disusupi, lu yang disusupi. Betul? Betul. Iya, teriak-teriak kita jangan disusupi, lu yang disusupi. Untung masih ada jenderal-jenderal baik, betul? Untung masih banyak jenderal-jenderal cinta negara, betul? Anda bayangkan kalau jenderal-jenderalnya semua direkrut sama PKI, jadi komunis kita semua. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Kalau begitu TNI dan polisi wajib belajar tidak? Wajib mengambil pelajaran tidak? Wajib menjaga diri tidak? Wajib jaga untuk tidak susupi tidak? Takbir! Insya Allah. Sampai di sini jelas saudara. Saya tidak mau melanjutkan. Lanjutannya bagaimana Habib? Ada di layar. Kan tadi udah disetel sebagian, betul? Masih belum selesai? Belum selesai? Sebentar lagi diteruskan sampai tuntas. Jangan pulang sampai filmnya selesai. Setuju? Setuju? Nah, lanjutannya nanti ada di layar saudara. Bagaimana biadabnya mereka, bagaimana jahatnya mereka, liciknya mereka, bengisnya mereka. Dan tolong dicatat saudara, saking dekatnya Bung Karno dengan PKI, tahun 1962 dua orang pimpinan PKI diangkat menjadi menteri penasehat presiden saudara, yaitu Aidit dan Noto. Dan kurang ajarnya saudara, pada tanggal 5 Oktober begitu terjadi rapat kabinet dipimpin oleh Soekarno untuk menyikapi peristiwa G30 SPKI, dua menteri PKI ikut hadir saudara, ikut hadir dalam rapat, ngotot saudara bahwa tentara yang salah, jenderal yang salah. Itu jenderal kau culik dari rumah, itu jenderal lagi pada tidur kau banguni kau culik, betul? Jadi kau jangan karang cerita. Kalau jenderal-jenderal itu lagi rapat mau berontak baru betul, berarti jenderal yang punya makar, betul? Betul. Ini jenderal lagi tidur mana ke? Lagi tidur di rumah, ada lagi mau sholat subuh saudara, mereka culik, mereka bunuh. PKI pengkhianat, pendusta, pembohong, tukang fitnah saudara. Begitu saya mau tanya sekarang, sekali lagi jawab yang kompak semua rame-rame.
Sudah jelas belum soal PKI? Sudah jelas belum soal PKI? Jadi PKI pada awalnya didirikan oleh orang Indonesia atau Belanda? Jawab yang tegas, Indonesia atau Belanda? Untuk kemerdekaan Indonesia atau kepentingan Belanda? Yakin? Percaya? Jadi 1917, 1927 PKI melakukan kerusuhan saudara. Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Bahkan yang jadi korban siapa? Petani jadi korban tidak? Buruh jadi korban tidak? Kalau gitu PKI jahat tidak? Jahat tidak? Jahat tidak? Sekarang saya mau tanya dulu, yang culik gubernur siapa? Jawab yang kompak. Yang bunuh gubernur siapa? Yang culik camat siapa? Yang bunuh kiai siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang bunuh jenderal siapa? Yang khianat kepada negara siapa? Kalau begitu saudara PKI, biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Apa perlu PKI dihidupkan kembali di Indonesia? Takbir! Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Masyarakat Subang angkat tangan semua. Semua angkat tangan, takbir! Takbir! Sekali lagi takbir! Siap ganyang PKI? Siap lawan PKI? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sampai di sini jelas gak? Jelas gak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Ini negara lagi enak-enak mau ngebangun, tahu-tahu Komnas HAM, LSM Komprador minta kepada Presiden Jokowi minta maaf kepada PKI. Kutil babi, kurang ajar saudara. Saudara, mestinya penjahat yang minta maaf, bukan kita minta maaf sama penjahat. Betul? 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 Udah gitu presiden gak tegas lagi. Presiden ditanya, ya nanti ya kita iya. Orang jadi presiden yang tegas, PKI, kalian pengkhianat, kalian jangan bikin ulah lagi. Kalau mau hidup di Indonesia harus jadi warga yang baik. Betul? Kalian yang mesti minta maaf kepada para ulama, pada umat Islam, bukan umat Islam minta maaf kepada kalian. Betul? Kalau kalian jadi warga yang baik, niscaya umat Islam akan terima kalian sebagai saudara. Betul? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini dibalik, presiden mesti minta maaf atas nama negara. Kadal kebon. Kurang ajar saudara, nggak bisa. Maka itu saudara, kita mau sampaikan di tempat ini bahwa Presiden Jokowi haram minta maaf kepada PKI dan tidak boleh minta maaf kepada PKI atas nama negara. Betul? Betul? Jika Presiden coba-coba minta maaf kepada PKI, saya mau ajak umat Islam dimanapun anda berada, kita turunkan rame-rame Jokowi saudara. Takbir! Siap turunkan Jokowi. Siap turunkan Jokowi. Takbir! Enak aja meminta maaf PKI. Masya Allah. Baik, ada yang nanya, Habib, kenapa FPI sejak 6 bulan yang lalu terus mengeluarkan artikel mencegah presiden jangan sampai minta maaf kepada PKI? Tolong catat Pak Bu ya. Rencananya kemarin presiden mau minta maaf itu pada tanggal 14-15 Agustus saat pidato di DPR RI. Tapi karena diganyang terus, termasuk Pak Kiflan Zain ini yang mengganyang habis-habisan di media, baik di televisi maupun di majalah saudara. Jadi Pak Kiflan Zain dan kawan-kawan, para jenderal-jenderal yang anti PKI, ditambah dengan ulama-ulama NU, karena Kiai Haji Salahuddin Wahid, saudara, beliau adalah putra daripada Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari, cucu daripada pendiri NU. Beliau mengatakan, kalau presiden minta maaf kepada PKI, maka berarti presiden menyakiti perasaan seluruh warga NU, bahkan seluruh umat Islam Indonesia. Betul? Betul? Begitu juga Kiai Haji Hasyim Muzadi, yaitu mantan daripada, yaitu ketua PBNU yang saat ini menjadi salah satu anggota Watim-Pres. Dia bicara langsung, Beb, kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, ya sudah,
kita barbibar, yaitu barbibar ge udah bubar sigi bubar kabeh, maksudnya bubar-bubaran udah. Nah, saya mau tanya nih semua yang ada di sini, saudara, kira-kira dua kiai tadi sudah menyampaikan begitu, saudara, siap kita laksanakan di lapangan? Siap gak nyampe PKI? Siap bubar-bubaran? Takbir! Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita begitu keras menolak? Kenapa NU keras menolak? Jangan sampai presiden minta maaf kepada PKI. Kenapa FPI menolak? Kenapa para tentara menolak, saudara? Ada apa? Perhatikan baik-baik. Satu, jika presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah, saudara. Dua, kalau PKI tidak salah, berarti yang salah siapa? Kiai. Berarti yang salah NU. Sebab ingat, begitu tahun 1965 para jenderal dibunuh, saudara, tentara kalang kabut di mana-mana. Bagaimana menghadapi PKI? PKI begitu kuat. Ketika itu, saudara, seminggu setelah kejadian, GP Ansor di kota-kota di mana saja di Pulau Jawa turun demonstrasi di jalanan, saudara. Mereka minta kepada presiden untuk bubarkan PKI. PKI marah kepada NU, PKI marah kepada Ansor. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di Banyuwangi, pemuda-pemuda Ansor diundang oleh orang-orang PKI, dan orang-orang PKI menyamar pura-pura jadi pemuda Ansor, saudara. Mereka diundang. Begitu mereka masuk ke perkampungan tersebut, gerwani-gerwani menyediakan mereka minum. Disambut. Orang-orang Ansor pikir betul mereka orang NU, saudara. Katanya ada tablik akbar. Begitu mereka makan, mereka diracuni. Setelah diracuni, saudara, mereka dalam keadaan sekarat. Mereka disembelih satu persatu dan dimasukkan dalam lubang. Tidak kurang dari 65 pemuda Ansor disembelih oleh PKI. Begitu juga di Blitar, begitu juga di Blora. Orang-orang Ansor diculik, kiai-kiai diculik, mereka dibunuh. Akhirnya, saudara, tanggal 13 Oktober pecah bentrok NU dengan PKI dari Sabang sampai Merauke, saudara. Muhammadiyah ikut NU, Al-Irsad ikut NU, Habaib ikut NU. Ketika itu rame-rame mereka semua melawan PKI. Itulah sebabnya tentara akhirnya punya kekuatan, punya modal, karena didukung oleh umat Islam. Betul? Betul? Kalau NU nggak marah, Muhammadiyah nggak marah, Habaib nggak marah, Kiai nggak marah, tentara nggak punya daya upaya untuk menghadapi PKI, saudara. Ini hikmah ilahiyah, ini pertolongan Allah. Begitu NU turun, Kiai turun, Habaib turun, PKI dari Sabang sampai Merauke dihabisi. Insyaallah, alhamdulillah, tidak kurang dari 1 juta PKI dibunuh oleh umat Islam, saudara. Tapi jangan Anda pikir mereka nggak bunuh kita. Saya tanya, yang mulai nyulik siapa? Yang mulai bunuh siapa? Yang bakar pesantren siapa? Yang bunuh kiai siapa? Jadi kalau nyawa dibayar nyawa, perlu tidak? Udah bagus tidak? Tahu-tahu sekarang PKI teriak ke Amerika, ke PBB, ke Komnas HAM. Apa mereka bilang? Kami tahun 65 ditolimi. Tolong kami, ada pelanggaran HAM. Cengeng. Lu ngajak NU perang begitu kalah, cengeng, kutu babi. Orang gentleman, kalau lu nggak cengeng, lu jangan begitu. Lu dendam NU, dendam umat Islam, angkat aja senjata, kita perang lagi. Betul? Betul? Siap perang lawan PKI. Takbir. Ya, ini enggak ngadu ke Komnas HAM, kami dizalimi. Kami dibunuh, 1 juta dibantai, para lu bominan. Banjir tidak, bencong tidak, cengeng tidak. Cengeng kan lu duluan yang mulai, yang nyulik kiai lu, yang bakar pesantren lu, yang bunuh jenderal lu. Nah sekarang begitu dibunuh lagi, kami dizalimi, cacing pasir. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi sekali lagi nih, yang pertama, kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI berarti PKI tidak. Yang kedua, kalau PKI tidak salah berarti NU, berarti Muhammadiyah, berarti Kiai, berarti pesantren, berarti jenderal, berarti tentara, berarti polisi. Yang benar PKI. Kurang ajar tidak?
Berarti kalau presiden sampai minta maaf bahaya tidak? Oh, kalau presiden sampai minta maaf, jangan-jangan presidennya PKI juga. Betul, betul. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang ketiga, saudara, perhatikan baik-baik nih yang ketiga nih. Kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, PKI tidak salah, berarti PKI harus direhabilitasi. Apa itu rehabilitasi? Harus diumumkan bahwa nama baiknya dipulihkan, saudara. Karena PKI bukan bajingan, bukan pecundang, bukan pejahat, tapi pahlawan yang harus diumumkan ke seluruh Indonesia. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Yang keempat, saudara, kalau PKI tidak salah dan direhabilitasi, berarti aset-aset PKI yang telah dirampas oleh negara semua harus dikembalikan kepada PKI, saudara. Baik itu berupa tanah, rumah ataupun harta benda lainnya, saudara. Hati-hati, jangan sembarangan presiden minta maaf, saudara. Nah, kemudian saudara, yang kelima, kalau PKI dianggap tidak salah, PKI direhabilitasi, PKI dikembalikan asetnya, maka yang kelima, PKI akan mengajukan kompensasi. Apa itu kompensasi? Ganti rugi. Saat ini anak-anak PKI sudah menyebarluaskan, mereka minta ganti rugi untuk satu anggota PKI yang dirugikan tahun 1965, saudara, baik yang dibunuh, yang luka, yang dipenjara maupun lainnya, saudara, yang jumlahnya kurang lebih 3 juta orang di tahun 65, saudara. Mereka minta satu orang jadi ganti 1 miliar rupiah. Coba hitung 1 miliar kali 3 juta berapa? 3 berapa? Ayo berapa? Berapa? Berapa triliun? Sekarang saya tanya, yang keenam, kalau satu anggota PKI dapat 1 miliar, yang 500 juta buat dia, 500 juta buat partai untuk ikut pemilu lagi, saudara, gede gak modalnya? Kira-kira kalau satu anggota PKI dapat 1 miliar, 500 juta buat dia, yang 500 juta bagi-bagi tetangga, besok pemilu pilih PKI ya. Ya maaf-maaf aja, orang kita kan dikasih duit main tusuk. Jujur, betul? Betul. Nah, kalau begitu PKI besok bisa menang gak? Bisa menang gak? Nah, saudara, kalau kira-kira kalau dia menang, bisa kemungkinan terjadi lagi gak tahun 65? Bisa terjadi lagi tidak? Berarti berbahaya tidak? Biarkan atau cegah? Biarkan atau hadang? Takbir. Ada lagi yang ketujuh, saudara. Kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, pemerintah minta maaf, kiai-kiai dinyatakan bersalah, maka PKI akan menuntut pengadilan hak asasi manusia, baik dalam negeri maupun internasional. Nah, akibatnya apa, saudara? Semua siapa saja dulu yang terlibat dalam perang melawan PKI akan didata nama-namanya dan akan diseret ke pengadilan hak asasi manusia sebagai penjahat perang. Siapa saja mereka? 1. Seluruh tentara dan polisi, saudara, yang di tahun 1965 termasuk Pak Kiflan Zain, saudara, yang dapat satya lencana dari negara karena perang melawan PKI akan dijadikan penjahat perang. Hati-hati itu, saudara, akan diseret ke pengadilan, saudara. Karena jenderal-jenderal kita saat ini, saudara, 50 tahun yang lalu usia mereka masih jadi tamtama, mereka prajurit, mereka banyak yang ikut perang melawan PKI, mereka berjasa, betul. Tapi jasa mereka, satya lencana mereka dianggap pahlawan, berubah, mereka menjadi penjahat perang, saudara. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Apa Anda rela kalau jenderal-jenderal Indonesia semua diseret menjadi penjahat perang gara-gara perang lawan PKI? Jawab jujur, rela tidak? Ridho tidak? Ada lagi yang lebih berbahaya, yang ke-8, saudara. Apa yang ke-8? Kiai-kiai NU. Kiai-kiai NU yang sekarang mimpin pondok-pondok pesantren, saudara. Saat ini usia mereka ada yang 75 tahun, ada yang 80 tahun. Dulu 50 tahun yang lalu mereka anggota Banser, bahkan ada yang jadi komandan Banser, saudara. Mereka ikut perang lawan PKI, mereka ikut bunuh PKI. Berarti kiai-kiai NU
tersebut saudara, termasuk Kiai Haji Hasyim Muzadi, termasuk kiai-kiai sepuh NU yang lainnya saudara, semua akan diseret, termasuk saudara Rais Amsuriah NU saat ini Kiai Haji Ma'ruf Amin saudara, semuanya akan diseret, semuanya penjahat perang, semuanya akan diadili di pengadilan HAM, dinyatakan sebagai penjahat perang. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Jujur jawab yang keempat, apa Anda rela kalau kiai-kiai NU diseret dinyatakan sebagai penjahat perang? Apa rela kalau mereka ditangkap gara-gara perang lawan PKI? Apa rela kalau mereka diadili oleh pengadilan HAM? Saya mau tanya, siap bela Islam? Siap bela NU? Siap bela kiai? Siap bela pesantren?